Tira dan burung elang. Di sebuah desa kecil bernama Sukadamai, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tira. Ia sangat penyayang binatang dan pandai bergaul. Di sekitar desa itu terdapat hutan yang lebat dan misterius. Orang-orang di desa sering memperingatkan Tira agar tidak masuk jauh ke dalam hutan, karena di dalamnya tinggal seekor elang raksasa yang dikatakan bisa mengangkat manusia dengan cakarnya yang kuat. Namun Tira tidak mudah percaya dengan cerita-cerita itu. Suatu hari ketika ia sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan, ia mendengar suara sayup-sayup meminta tolong. Tira berhenti dan menajamkan pendengarannya. Tolong aku, terdengar suara kecil di antara semak-semak. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor kelinci kecil yang terperangkap dalam jerat pemburu. Kelinci itu tampak lemah dan Tira dengan cepat melepaskannya. Terima kasih Tira, kau baik sekali telah menolongku, ucap kelinci itu tiba-tiba. Tira terkejut. Kau bisa bicara? Iya, jawab si kelinci. aku memang kelinci ajaib. Sebagai balasannya, aku akan memberimu petunjuk. Ada seekor elang raksasa di hutan ini yang menguasai hutan dan tidak menyukai manusia. Hati-hati karena ia sangat kuat. Setelah berterima kasih pada si kelinci, Tira pun berjalan pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin berhembus kencang. Dari kejauhan, ia melihat sesosok besar terbang mendekat. Si burung elang dengan cakarnya yang besar. Elang itu menyambar Tira dan membawanya ke sarangnya di atas gunung. Tibanya di sarang, Tira yang ketakutan melihat elang itu menatapnya dengan tajam. Manusia, berani sekali kamu memasuki hutan ini dan membantu binatang-binatang. Hutan ini milikku dan aku tidak suka manusia yang mencampuri urusan di sini. Tira gemetar, namun ia mencoba untuk berbicara dengan elang itu. Maafkan aku, elang emas. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin membantu binatang-binatang yang kesulitan, seperti yang selalu diajarkan oleh orang tuaku. Elang itu terdiam sejenak. Lalu berkata, manusia selalu merusak hutan ini, menebang pohon dan mengusir binatang-binatangku. Kau hanya satu di antara mereka. Kenapa aku harus mempercayaimu? Tira berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, izinkan aku membuktikan bahwa aku bisa membantu menjaga hutan ini. Biarkan aku mengumpulkan penduduk desa untuk menanam pohon baru dan membersihkan sungai yang kotor. Aku yakin mereka akan mendengarkannya, karena mereka juga mencintai hutan ini. Elang emas tanpa ragu, namun ia memberi Tira kesempatan. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kau gagal, aku tidak akan pernah membiarkan manusia memasuki hutan ini lagi. Tira setuju dan segera turun dari gunung, beralih pulang ke desanya. Sampainya di desa, ia mengumpulkan semua penduduk.
menceritakan apa yang dialaminya. Awalnya banyak yang tidak percaya, tapi melihat kesungguhan Tira, akhirnya mereka setuju dan membantu. Mereka membersihkan sungai, mereka juga membantu membawa bibit-bibit pohon. Setelah 3 hari, Tira kembali ke gunung untuk menunjukkan hasilnya pada burung elang. Elang itu terbang rendah untuk melihat desa dari kejauhan dan kagum melihat perubahan yang dilakukan Tira dan penduduk desa. Pohon-pohon baru telah ditanam, sungai menjadi jernih, dan desa terlihat lebih bersih dan asri. Elang pun tersenyum lalu berkata, Kau benar-benar tulus, Tira. Kau telah membuktikan bahwa tidak semua manusia ingin merusak alam. Sebagai balasannya, aku akan membantu menjaga hutan ini. Sejak hari itu, Tira dan Elang Mas bekerja sama menjaga kelestarian hutan. Elang akan memberitahu Tira jika ada bahaya, sementara Tira akan menjaga agar desa tidak merusak alam di sekitar mereka. Hubungan antara desa dan hutan menjadi lebih harmonis dan legenda. Tira serta Elang Emas pun dikenang turun-temurun sebagai cerita persahabatan dan pelajaran bagi semua manusia tentang pentingnya menjaga alam.